เล่นสปอร์ตแท็กกิ้งครับเลิกเล่นเถอะเธออยากไปจบชีวิตที่โรงงานประกอบของบนสายพานเหรอคนเราก็ถนัดกันคนละอย่างหรือเปล่าครับเถียงอีกจะเอ็นอยู่แล้วเท่าที่ฟังมาเนี่ยของเธอเนี่ยดูไร้อนาคตสุดแล้วนะFilm ini bercerita tentang seorang murid yang memiliki cita-cita sebagai atlet tercepat. Namun, dia justru jadi bahan bully teman-temannya, bahkan jadi hinaan para guru karena mimpinya itu. Namun sejak hari itu, dia pun berlatih setiap hari dengan gigih. Seperti apa kisahnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan berlatar di sebuah sekolah. Para siswa yang tidak bercita-cita menjadi PNS atau dokter akan dikucilkan oleh guru mereka. อนาคตเธออยากทำอาชีพอะไรไหนหนูอยากเป็นแชมป์แกะสลักหิมะค่ะผมอยากเรียนมดเป็นอาชีพครับผมอยากปลูกกัญชาขายอาจารย์ Dan salah satu murid bernama Kao adalah sosok yang berbeda. Dia ini bermimpi menjadi juara dunia susun gelas yang membuatnya sering jadi bahan bulian. Guru BK-nya bahkan menganggap cita-citanya terlalu aneh dan bakal memiliki masa depan yang suram. ที่มหาลัยเขาไม่มีคณะเล่นแก้วให้เธอเรียนรู้เปล่าของเธอเนี่ยดูไร้อนาคตสุดแล้วนะ Karena itulah Kau lebih suka menghabiskan waktu untuk berlatih susun gelas daripada bergaul dengan teman-temannya. Suatu hari, seorang murid pindahan bernama Jai datang ke kelasnya. Jai ini juga orang pendiam dan kesulitan untuk berteman karena dia berasal dari luar negeri, sehingga dia dikucilkan oleh teman-teman yang lain. Merasa cocok dengan Kao, persahabatan mereka dimulai dari obrolan santai di sore hari. มีอะไรให้ช่วยบอกแล้วกันเราช่วยได้แล้วกันวันไหนนึกออกว่าจะให้เธอช่วยอะไรไว้บอกแล้วกันนะว่าเล่นยังไงJai yang penasaran dengan hobi unik Kao mulai tertarik dengan permainan susun gelas ini. Dengan sabar Kao mengajari Jai semua yang dia tahu tentang susun gelas. Mereka pun menghabiskan banyak waktu bersama dan berlatih. Persahabatan mereka tumbuh semakin erat dan memberikan semangat baru bagi Kao untuk terus mengejar mimpinya. Nah, sejak saat itulah Kao dan Jai tidak terpisahkan. Jai dengan setia menemani Kao dalam dunia susun gelas, meski dia sendiri tidak terlalu paham dengan permainan itu. Hingga tibalah di tahun 2018, Kao telah menjadi seorang atlet susun gelas dan meraih keberhasilannya di berbagai kompetisi. Kao tidak berhenti di situ saja, dia sangat berambisi untuk memecahkan rekor dunia. Hari demi hari dia berlatih tanpa kenal lelah. Melihat semangat Kao, Jai tanpa ragu menyatakan perasaannya. Dia ingin selalu ada untuk mendukung Kao apapun yang terjadi. I'm available. I got some time. Dan Kao pun menerima cinta Jai. Ternyata Jai ini lebih dari sekedar seorang sahabat. Dia adalah sosok yang selalu siap menemani Kao meraih mimpinya. Saat Kao sedang fokus berlatih, ibunya sering mengganggu dengan permintaan bantuan untuk pekerjaan rumah. Namun Jai selalu sigap membantu Kao sehingga Kao bisa kembali berlatih dengan tenang. ไม่เป็นไรเล่นไปเราจัดการให้Do your shit, I'll take care of it. Berkat dukungannya ini, Kao akhirnya berhasil mencapai target waktunya dalam susun gelas. Kemenangan ini pun semakin membakar semangat Kao. Dia ingin terus memperbaiki rekornya. Dan untuk bisa lebih fokus berlatih, Kao dan Jai pun memutuskan untuk mencari rumah yang kecil. Mereka ingin memiliki tempat sendiri yang tenang untuk berlatih. Setelah kemenangan demi kemenangan, dia berhasil membuktikan kepada guru BK yang dulu menghinanya. Kao pun semakin tekun dalam dunia susun gelas ini. Hari-harinya hanya diisi oleh latihan dan kompetisi. Jai yang awalnya merasa bangga dengan pencapaian Kao mulai merasa kesepian. Dulu mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan saling mendukung. Kini satu-satunya topik pembicaraan mereka adalah susun gelas. Jai merasa seperti hanya menjadi bayangan bagi Kao, seorang pendukung yang selalu siap sedia tanpa pernah benar-benar dilihat. Dia mulai merindukan perhatian Kao, sentuhan kasih sayangnya, dan juga obrolan ringan yang dulu sering mereka lakukan. Suatu hari saat mereka berbelanja, Jai melihat toko anak-anak.
Dia lalu bilang untuk ingin memiliki anak bersama dengan Kao dan membuatnya tergerak untuk membeli beberapa perlengkapan bayi. Namun, rasa takut dan ragu menghantuinya. Dia takut mengungkapkan keinginannya akan membuat Kao semakin terbebani. Jae pun akhirnya curhat kepada sahabatnya. Sahabatnya pun menyarankan Jae untuk terbuka kepada Kao. Namun, Jae khawatir hal itu akan mengganggu fokus Kao pada lomba. Di sisi lain, usia Jae yang sudah 30 tahun membuatnya semakin cemas akan kesuburannya. 30 แล้วนะเว้ยจะเอาอะไรไม่เอาอะไรจะทำอะไรก็รีบทำรังไข่แม่งไม่ค่อยโรแมนติกกับเราเท่าไหร่หรอก Sementara itu, Kao mendapat kabar mengejutkan. Seorang anak kecil berhasil memecahkan rekornya. อยู่เจอเกมพลิกแล้วจะหนาว อยู่ไม่ไหนที่สุดในโลกแล้ววะ Kabar ini pun membuat Kao panik dan semakin terobsesi untuk menang. Dia lalu bertekad untuk berlatih lebih keras lagi, namun semakin melupakan perasaan Jae. Malam itu Jae ingin mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak kepada Kao. Namun Kao yang sedang serius karena rekornya telah dipecahkan oleh bocil menyuruh Jae untuk menunda pembicaraan mereka karena dia tidak ingin drama di hubungannya. Kata-kata Kao membuat hati Jae hancur. Dia merasa tidak dihargai dan tidak dianggap penting. Keesokan paginya, Kao terbangun dengan perasaan gelisah. Dia mencari keberadaan Jae di rumah, namun Jae sudah tidak ada. Ternyata Jae telah pergi dan memutuskan untuk tinggal di rumah sahabatnya karena sangat kecewa dengan sikap Kao. Tanpa adanya Jae di rumah, Kao merasa sangat kehilangan. Dia baru menyadari betapa tergantungnya dia kepada Jae dalam mengurus rumah tangga. Hari-harinya pun menjadi terasa kacau dan berantakan hingga dia kesulitan untuk berlatih. Akhirnya, Kao memutuskan untuk mencari Jae dan meminta maaf. Mereka pun bertemu dan Jae mengungkapkan kekecewaannya. Jae juga menceritakan tentang keputusannya untuk melakukan bayi tabung karena dia sudah tidak muda lagi. Jae juga menolak ajakan Kao untuk pindah ke Amerika. Dia merasa keinginannya tidak pernah didengarkan. Kao yang tidak sabar langsung menyela dan meminta Jae berhenti mengeluh. โกรธมากเท้าแม่กระดิกไม่หยุดเลยฝรั่งทำไมกวนตีนน่ะ Don't call me ฝรั่ง Sikap Kao yang terkesan arogan ini membuat Jae merasa sangat kecewa. Dia merasa tidak dihargai hingga akhirnya Jae memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Sebelum pergi, Jae memberikan apa saja yang perlu dilakukan saat mengurus dirinya sendiri. Kao yang biasanya bergantung pada Jae untuk mengurus segala sesuatunya, kini merasa kebingungan dan kewalahan. Dia pun mencoba mengatur semuanya sendiri, tetapi hasilnya malah berantakan. Akhirnya, Kao memutuskan untuk memperkerjakan seorang pembantu rumah tangga untuk membantunya. ตรงนิ่งไม่ใช่ปั๊มหรอกค่ะที่เสียสปริงเกอร์ต่างหาก นี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ย Sementara itu, Jae yang merasa kecewa mulai merencanakan masa depannya. Dia memutuskan untuk mengunjungi dokter kandungan dan merencanakan bayi tabung oleh benih kecebong yang lain. Jae ingin memiliki keluarga kecil walaupun tidak dengan Kao. Hari-hari berlalu dengan cepat, pembantu rumah tangga yang baru saja Kao pekerjakan ternyata sangat kompeten. Selain pandai memasak, dia juga bisa melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya dengan baik. Atas saran pembantunya, Kao kemudian memperkerjakan seorang supir pribadi dan guru bahasa Inggris. Kini hidup Kao terasa jauh lebih mudah dan nyaman. Dengan semua bantuan yang diterimanya, Kao merasa dirinya telah menjadi seorang mandiri dan sukses. Dia bahkan mulai berpikir bahwa dia sudah bisa melupakan Jae dan tidak membutuhkannya lagi. Namun, kebahagiaan Kao tidak berlangsung lama. Suatu hari, dia mengalami alergi parah setelah mengonsumsi susu sapi yang diberikan oleh pembantunya. Kao pun harus dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui kondisi Kao, Jae memutuskan untuk menjenguknya. Di rumah sakit itu, Jae menyampaikan sebuah pesan penting. Dia mengatakan bahwa Kao telah mencapai tujuannya untuk hidup mandiri di Amerika, dan dia bangga akan hal itu. Namun, Jae juga mengingatkan bahwa hidup mandiri tidaklah mudah. Dia lalu menawarkan bantuan terakhirnya kepada Kao, yaitu mengajari Kao untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga secara mandiri. หลังจากเนี้ยไม่ว่าเธอจะอยู่ไทยหรืออยู่อเมริกาเธอก็จะรอดพอเสร็จแล้วเราจะได้แยกกัน
Dengan sabar Jay mengajarkan kau cara mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah, dan berbagai keterampilan hidup lainnya. Melalui proses pembelajaran ini, kau baru menyadari betapa sulitnya melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendirian. Dia pun merasa bersalah karena selama ini telah meremehkan usaha Jay. Untuk pertama kalinya, kau meminta maaf kepada Jay atas semua kesalahan yang telah dia perbuat. Jay, ขอโทษนะ ตอนนั้นเราเป็นคนบอกเจเองว่าถ้ามีอะไรช่วยก็บอก สุดท้ายเราลืมเอง Dia berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan akan selalu siap membantu Jay. Jay menerima permintaan maaf kau dengan tulus. Namun, dia masih memiliki satu permintaan terakhir. Jay lalu memberikan sebuah dokumen kepada kau dan meminta kau untuk menandatanganinya. Ternyata Jay ingin menjual rumah mereka berdua, yang artinya dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Padahal kau baru saja menyadari betapa berartinya Jay dalam hidupnya. Dia tidak rela kehilangan Jay dan berusaha mempertahankan hubungan mereka. Kau bahkan rela meninggalkan mimpinya di dunia olahraga susun gelas demi Jay. Namun Jay sudah bulat dengan keputusannya. Dia ingin berpisah dan meminta kau untuk fokus pada kompetisi yang akan datang. Dia ingin pengorbanannya untuk Jay tidak disia-siakan dan terus mengejar mimpinya itu. Keinginan terakhir Jay adalah melihat kau meraih kemenangan dan pergi ke Amerika. Tentu saja saat itu kau merasa sangat hancur. Dia pun curhat pada manajernya dan mendapat semangat untuk tidak menyerah. Namun masalah demi masalah terus datang. Keinginan Jay untuk menjual rumah membuat kau semakin bingung dan frustasi. Dia merasa tidak bisa fokus pada latihan dan akhirnya kau pun memutuskan untuk menemui ibunya. Sesampainya di kampung halaman, ibu kau mengajaknya ke kuil. Mereka harus menaiki banyak anak tangga untuk bisa mencapai ke puncak kuil. Kau bertanya kepada ibunya, apakah ibu sering ke sini? Ibu kau menjawab jika dia selalu ke sini untuk berdoa agar kau menang di setiap kompetisi. Mendengar itu hati kau terasa sesak. Dia selama ini bahkan tidak mempedulikan ibunya. ทุกปีเจ๊เป็นคนพาแม่มา แต่ปีนี้โทรแล้วไม่ติดเลย มีอะไรแม่บอกเกาได้เลยนะ เสร็จนี่แล้วกลับบ้านเลยปะ กลับอะไร Malamnya, rindu pada Jay membuatnya membuka akun media sosial Jay. Satu persatu status lama Jay pun dia baca. Dia baru menyadari betapa berat beban yang selama ini dipikul Jay. Keluhan-keluhan tentang pekerjaan dan keinginan untuk menjadi seorang ibu tertulis jelas di sana. Jay menyimpan semua itu sendirian karena kau tidak peduli dan tidak ingin diganggu. Kau pun merasa sangat bersalah. Mungkin perpisahan adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Keesokan harinya dia menelpon Jay dan menawarkan bantuan untuk menjual rumah mereka. Beberapa hari kemudian rumah pun sudah mendapatkan calon pembelinya. Meskipun berat hati, kau pun mencoba ikhlas. Namun dalam lubuk hatinya dia ingin mempertahankan rumah itu karena semua kenangan indah bersama Jay tersimpan di sana. Dia sangat ingin Jay kembali. Saat bertanya pada teman-temannya, mereka menyarankan agar kau memenangkan lomba dan hadiahnya bisa digunakan untuk membeli kembali rumah itu. Dengan semangat baru, kau pun berlatih lebih keras. Dia ingin membuktikan kepada Jay bahwa dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Namun di sisi lain, kau menyadari bahwa banyaknya masalah membuatnya sulit fokus berlatih. Dia pun menjadi merasa putus asa untuk bisa memenangkan lomba. Suatu hari saat melatih muridnya, dia melihat video salah seorang muridnya bernama Liu yang sedang menyusun gelas dengan kecepatan yang melewati rekor dunia. Kau pun terkejut karena tidak pernah menyadari bakat Liu. Saat ditanya mengapa Liu tidak ikut kompetisi, Liu hanya menjawab bahwa dia tidak membutuhkan pengakuan atau gelar juara. เร็วขนาดนี้ทำไมไม่ลงแข่ง การแข่งขันไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับฉัน จริงแล้วก็ไม่ต้องโชว์ก็ได้นี่ ฉันโชว์เฉพาะเพื่อนดู Dia hanya senang dengan permainan itu. Karena frustasi, kau meminta Liu untuk melatihnya. น้องช่วยสอนให้พี่เล่นเร็วเท่าน้องหน่อยสิ ได้พี่
Liu pun mengajarkan kau bahwa masalah kehidupan adalah hal yang wajar dan bahkan bisa menjadi motivasi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Liu menceritakan pengalamannya saat memecahkan rekornya. Saat itu orang tuanya sedang bertekar hebat. Namun justru di tengah kekacauan itu, Liu berhasil menyusun gelas dengan kecepatan yang belum pernah dia capai sebelumnya. Dengan nasihat dari Liu, kau semakin fokus berlatih dan terus bisa meningkatkan kecepatannya. Ketika hari pertandingan tiba, kau harus menghadapi pesaing terberatnya, yaitu si bocil asal Afrika. Saat kompetisi dimulai, kau teringat semua dukungan yang diterimanya. Liu, doa ibu, dan juga semangat dari teman-temannya serta kekasihnya Jai. Dengan tekad yang bulat, kau berhasil menyusun gelas lebih cepat dari perkiraannya dan bahkan memecahkan rekor dunia dan menjadikannya nomor 1 tercepat di dunia. Kemenangan ini membawanya pada puncak karirnya. Dia berhak untuk segala hadiah dan berkeliling dunia untuk menjadi brand ambasador susun gelas. Keesokan harinya, kau menemui Jai untuk bertemu dengan calon pembeli rumah. Saat bertemu, Jai langsung memeluk eratnya dan mengucapkan selamat kepada kau. Kau pun berterima kasih kepada Jai atas dukungannya selama ini. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa mencapai titik ini tanpa bantuan Jai. Namun, saat pembeli rumah datang, kau membuat keputusan mengejutkan. Dia membatalkan penjualan rumah itu dan kau akan membeli rumah itu untuk diberikan kepada Jai. Karena meskipun itu hanya rumah biasa, tapi kadang ada cerita dan impian di dalamnya. Di sini kau tidak ingin cerita serta impiannya hilang. Namun Jai mengusulkan agar rumah itu dijual saja karena kau juga akan segera berangkat ke Amerika untuk melanjutkan karirnya. เราอยากได้บ้านที่เวลาเข้าไปเราทำให้นึกถึงตอนที่เราอยู่ด้วยกันบ้างถ้าเจอเมื่อไหร่เราจะขายบ้านหลังนี้ทิ้งโอเคปะ Selain itu, tujuan hidup mereka berdua kini juga berbeda. Jai merasa bahwa mereka tidak bisa bersama dan sebaiknya mengambil jalan masing-masing. Dan walaupun berat hati, kau pun sadar bahwa Jai memang benar. Meski begitu, kau tetap memutuskan untuk tidak menjual rumah itu dan memberikan kunci kepada Jai agar menjaga rumahnya. Dengan berat hati, kau mengikhlaskan kepergian Jai. Meski sedih, dia tetap bersyukur atas kenangan mereka. Ya, kehilangan seseorang yang kita sayangi memang menyakitkan. Namun, kenangan indah akan selalu ada untuk menemani kita. Kau menyadari bahwa perpisahan dengan Jai adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dia belajar bahwa persahabatan sejati tidak akan pernah benar-benar berakhir, meskipun jarak dan waktu memisahkan mereka. Kau menyimpan semua kenangan indah mereka di dalam hatinya, dan dia berjanji akan selalu mengingat semua kebaikan yang telah dilakukan Jai untuknya. Setelah meraih kesuksesan sebagai penyusun gelas tercepat, kau pun berkeliling dunia untuk mempromosikan olahraga ini. Perjalanan ini membawanya ke berbagai negara. Namun di setiap langkahnya, dia selalu mengingat rumah dan kisahnya dengan Jai. Di akhir film diperlihatkan rahasia di balik kemenangan kau. Bocah asal Afrika yang menjadi saingan terberatnya sebenarnya bisa mengalahkan kau dan waktunya bahkan bisa lebih cepat. Namun, bocah itu memutuskan untuk tidak mengunggah videonya karena dia lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya dan tidak ingin pergi ke Amerika. Did I make the right choice not to upload the file? Not really. If I had won, I would miss eating food from my backyard. I would rather be home. Kisah kau mengajarkan kita tentang pilihan sulit dalam hidup, antara cinta atau cita-cita. Namun, setiap pilihan membawa kita pada jalan yang berbeda. Dan setiap jalan pasti memiliki keindahannya sendiri.